أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, malam ini kembali kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali belajar dan talabul ilmu syar'i. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dunia dan akhirat kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma tanfa'una. Baik, kita akan ambil sekarang di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tapi sebelumnya kita yang sudah kita pelajari pada malam Senin terakhir. Apa faedahnya? Bagaimana? Tuan, tidak boleh menjawab salam ketika sedang salat, namun boleh dengan apa? Isyarat. Barakallah. Kasih dia minyak wangi. Baik, kita sudah ambil satu faedah tentang durus Al-Quran, durus wa fawaid minal Quran. Apa faedah yang lain lagi, Tur? Kenapa dinamakan suratul Fatihah? Karena dia sebagai pembuka Al-Quran. Barakallahu fiik. Kasih Tur minyak wangi. Senger kia orat ngawis doang soalnya. Baik, sekarang kita ambil faedah yang lain. Babu yufkirur rajulu syai'a fis shalah. Bab hukum berpikir ketika
aku pun perintahkan untuk membaginya. Di sini Nabi SAW waktu dia sedang sholat dia mikirin apa? Emas. Jadi pikiran-pikiran yang seperti ini tidak ada masalah, boleh. Sok kendak tenggelamun. Jadi pemikiran-pemikiran yang menyibukkan kita tidak ada masalah. Yang penting jangan melamun, menghayal. Keliling pikiran teh ini sini nekanggun wahim. Ini Umar, ya dia sholat, dia sudah berpikir bagaimana menyiapkan pasukan perang. Boleh. Ini Nabi sedang sholat, ingat dirinya lupa sedekah. Ada yang belum dibagi. Ini hukumnya apa? Boleh. Yang tidak boleh ini adalah lamunan yang tidak ada gunanya. Kemudian lamunan yang menjadikan hilang ingatan kita akan salat. Ini yang tidak diperkenankan. Ini yang tidak dibolehkan. Maka di sini disebutkan at-tafakkur amrun ghalibun la yumkinul ihtirazu minhu fis shalah. Namanya kita berpikir ini adalah sesuatu yang biasa. Susah kita menghindar. Ya, ndik temelen datang ya lagu ia datang. Ya. Wala fi ghairiha lama ja'ala lisyaitan minas sabil 'ala al-insan. La yumkinul ihtiraz minhu, enggak bisa kita menghindar dalam salat maupun luar salat. Itulah jalan Allah memasukkan syaitan. Nah, yang perlu diperhatikan mana yang boleh, mana tidak boleh. Mana dia? Fa in kana fi amril akhirah waddin kana akhaffu mimma yakunu fi amrid dunya. Kalau yang kita pikirkan itu akhiran, ukuran pemikiran akhirat, ini masih lebih ringan ketimbang pikiran dunia. Nah, ini dia kelasnya para jamaah. Jadi kalau yang kita pikirkan ini urusan akhirat, masihlah. Tadi kan Umar persiapkan pasukan urusan dunia apa akhirat? Akhirat. Nabi lupa emas yang belum disedekahkan. Urusan dunia apa akhirat? Ini masih ringan kalau mikir yang seperti ini. Jelas? Alhamdulillah. Sadarudin jelas? Alhamdulillah. Ada Ri? La ilaha illallah. Mudah-mudahan jelas. Baik, itu faedah yang pertama. Sekarang faedah yang kedua, surat apa? Al-Baqarah. Suratul Baqarah. Oh ya, Haji Mas'ud, berapa surat Al-Quran? Asmuni, berapa? 114. Jelas kalian? Mbak Abu Sayyaf. Ya, detik. Baik. Sudah kita sebut Al-Fatihah, dinamakan suratul Fatihah, dia sebagai apa? Pembuka. Dan sudah kita sebutkan namanya sekitar berapa? 12 nama. Ummul Kitab, Sab'ul Mathani, Asy-Syafiyah, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas, Al-Hamdu, As-Salah, dan yang lainnya. Ar-Ruqyah. Ya, namanya apa? Ruqyah. Baik. Sekarang suratul Al-Baqarah. Dinamakan Batrimat. Summiyat hadhihi surah Al-Karimah
dinamakan surat yang mulia ini dengan surat Al-Baqarah. Adar, dasan bagai. Apa arti Al-Baqarah? Wahyu kepada Nabi Musa supaya orang-orang yang meminta siapa yang membunuh orang itu, mereka disuruh menyembelih sapi betina. Setelah menyembelih sapi betina, apa saja dari bagian tubuh sapi itu digunakan untuk memukul yang mati ini. Begitu dipukul, orang itu akan hidup dan ngasih tahu, ini yang membunuh aku. Ini kenapa dinamakan surat itu surat Al-Baqarah. Ini sebabnya Mami Arjo.
Rada-rada nakin ngelik bro ini. Baik. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam diistimewakan oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Maka Al-Quranul Karim kitabun mu'jiz, kitab yang benar-benar melemahkan orang-orang Arab. Orang Arab yang paling dibanggakan adalah sastra, ilmu bahasa Arab yang tinggi gaya bahasanya. Begitu datang Al-Quran kalah. Al-Quran dijaga oleh Allah dari perubahan. Al-Quran isinya segala sesuatu. Al-Quran tidak memerlukan yang lain. Al-Quran lengkap di dalamnya isi kitab-kitab sebelumnya. Bahkan lebih, Al-Quran dimudahkan oleh Allah untuk dihafal. Al-Quran diturunkan oleh Allah berangsur-angsur. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan kedahsyatannya Al-Quran ini dalam suratul Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jin. Katakan ya Muhammad, andai kata kumpul manusia dan jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, orang-orang mendatangkan semisal dengan Quran ini, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira, enggak bakalan mampu manusia dan jin ini mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran meskipun satu sama lain saling tolong menolong. Maka lihat orang-orang yang berusaha untuk merubah Al-Quran kendai tandang ya, akan ketemu semua. Mau nambah huruf, mau ngurangi huruf, mau merubah tafsirnya, satu-satunya mukjizat para nabi yang masih tersisa hanya kitab Al-Quran ini. Maka lihat dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya min nabiyyin illa waqad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar." Setiap nabi itu dikasih mukjizat oleh Allah apa yang paling diimani saat itu, apa yang paling dikagumi saat itu. Inu sadekna para nabi. Jadi apa yang dikagumi oleh kaumnya saat itu yang dikasih oleh Allah untuk mengalahkan. Nabi Musa zaman beliau banyak sihir. Diberikanlah oleh Allah yang mengalahkan sihir itu semua. Zaman Nabi Isa ilmu kedokteran. Maka datanglah Nabi Isa bukan sekedar menyehatkan, tetapi yang mati pun bisa jadi apa? Hidup. Dengan izin Allah. Sekarang kita katakan arak ke dokter bau ngidupang kita. Lamun arah kan depan tende. Itulah takut mati wah. Nah perlu kita khawatir mati. Kenapa? Ada yang hidupin kita. Tinggal bayar aja selesai. Nah, di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, yang paling diagungkan oleh kaumnya adalah bahasa sastra. Begitu datang Al-Quran, langsung kalah bahasa mereka yang begitu tinggi itu.
wa innama kana alladhi utitu wahyan auhahu Allahu ilayya. Adapun aku, kata Nabi, yang Allah kasih aku adalah wahyu. Allah kasih aku wahyu. Fa arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Aku berharap akulah Nabi yang paling banyak pengikutku hari kiamat. Ternyata benar. Yang paling banyak ya pengikutnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak pengikutnya para jemaah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Lihat, yang masuk surga tanpa hisab berapa? 70.000. Setiap 1.000 membawa 70.000. Belum yang lainnya. Ini dia keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada para nabi. Nabi yang lain ya begitu mati, begitu diangkat, mukjizatnya apa? Hilang. Nabi kita masih, tetapi yang masih itu hanya satu saja, Al-Quran. Baik, yang kedua, annahu khatamul anbiya wa akhiruhum ba'than. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Nabi akhir zaman. Maka dalam suratul Ahzab ayat 40 Allah mengatakan, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Muhammad itu bukanlah seorang bapak dari laki-laki di antara kalian. Jadi Nabi tandek nabi yang anak mama si beli. Maka Nabi kita bukanlah seorang bapak laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, tetapi dia utusan, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun muncul mutanabbiun yang mengaku dirinya nabi. Arak ke ngaku diri jadi nabi? Lui. Ara-arana Mirza Ghulam Ahmad, pengikutna Ahmadiyah. Ini yang paling besar, yang terakhir muncul. Yang kecil-kecil banyak sekali mengaku dirinya nabi. Kan ara Ahmad Musaddiq ndah. Ara ndah Ahmad Bakri le sembelia coba. Kan ngilang-ngilain doang dengan Lombok mengaku jadi nabi be. La ilaha illallah. Ya. Baik. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam para hadirin menyebutkan di dalam Sahih Muslim, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sittin." Allah lebihkan aku di atas para nabi itu dengan 6 perkara. Tidak diberikan kepada nabi manapun yang 6 ini. 1. Nabi diberikan jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tetapi maknanya luas dan padat. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah sesat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkan perkara-perkara baru dalam agama, perkara baru dalam agama bid'ah. Betapa luasnya ini para jamaah. Apapun yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam urusan agama masuk ke dalam hadis yang singkat ini. Itu namanya jawami'ul kalim. Ucapan singkat, maknanya apa? Luas. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi,
Allah menangkan aku dengan diberikan rasa takut di hati musuh dengan perjalanan 1 bulan. Sebulan sebelum Nabi berangkat, musuh takut duluan. Kan mantap perang lamun takut bujulu musuh deh. Berarti apa? Kita punya wibawa. Tapi ternyata di akhir zaman wibawa itu dicabut oleh Allah para jamaah. Wala yanzi'annallahu al-mahabata min suduri aduwikum. Allah akan cabut wibawa kalian di hati-hati musuh itu. Dan Allah campakkan di hati-hati kalian penyakit wahan. Wau ha nun. Wahan. Penyakit apa? Wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut pelot. Takut matilah. Kadang takut bagus siaran mati nih. La ilaha illallah. Itu namanya penyakit apa? Wahan. Nah, kalau Nabi SAW sebelum dia perang, perjalanan sebulan musuhnya takut duluan. Kan nengkala mau takut musuh tekan modal loh deh. Nah, wah takut bejulu ya kan. Depan tengger tak amalik kan. Tapi ternyata di akhir zaman rasa takut di hati musuh itu dicabut sama Allah. Justru pada kita dia, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Kita yang takut mati. Kalau di zaman Rasul musuhnya yang takut mati. Ya, Rasul enggak takut mati, sahabat juga enggak takut mati. Baik. Itu yang keberapa? 2. Yang ketiga. Wa uhillat liyal ghanaim. Allah halalkan bagiku harta rampasan perang. Jadi umat Nabi Muhammad saja yang bisa menikmati harta rampasan. Umat-umat sebelumnya enggak bisa. Yang keberapa? 4. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Allah jadikan bagiku bumi ini alat bersuci dan tempat sujud. Maka bumi ini semuanya boleh ditempati salat kecuali pekuburan dan WC. Orang Nasrani hanya salat di mana? Gereja. Orang Islam dimanapun sok hendak kuburan, sok hendak jeding. Demikian juga tidak ada air, boleh pakai apa? Debut. Pakai tanah. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Allah kirim aku kepada seluruh makhluk, jin maupun manusia, hitam maupun putih. Ini Arab bedana, Arab maupun bukan Arab. Ya, tidak ada bedanya. Ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang terakhir, wa khutima bi an-nabiyyun, dan aku dijadikan oleh Allah penutup para nabi. Jadi inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi manapun. Taib. Kemudian keistimewaan berikutnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam utiya khawatima suratil Baqarah min kanzin tahtal arsh.
Nabi kita diberikan oleh Allah penutup surat Al-Baqarah yang merupakan harta karun dari bawah arasy. Maka oleh karena itu jangan dilupakan sebelum tidur. Ndak lupa sebelum tidur. Apa Nucun? Mami aja apa ini? Jamdun. Amanar Rasul. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dengar keutamaannya. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khawatima suratil Baqarah min kanzin tahtil arsh." Allah berikan aku penutup surat Al-Baqarah, dia itu min kanzin, dari harta karun yang tersimpan di bawah arasy. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli, tidak pernah diberikan kepada nabi sedikit pun, nabi-nabi yang lainnya. Ya, enggak pernah diberikan kepada nabi manapun dua ayat ini. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilat hadhil ummah ala sairil umam bithalat." Kalau tadi Nabi diutamakan oleh Allah, sekarang umat Nabi diistimewakan oleh Allah di atas umat yang lain dengan 3 perkara. Satu, dijadikan bumi ini sebagai alat bersuci dan tempat sujud. Yang kedua, dijadikan saf-saf umat ini seperti saf-saf malaikat. Nah, ingat, saf malaikat menyempurnakan saf yang di depan, baru membuat saf di belakang. Ingat ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha." Hendaklah kalian bersaf sebagaimana malaikat bersaf di hadapan Allah. Bagaimana? Yutimmunas sufuf, mereka menyempurnakan saf-saf. Wa yatarasawna, kemudian mereka merapatkan saf mereka. Yang ketiga, wa utiyat hadhil ayat min akhiril Baqarah. Umat ini dikasih ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, min kanzin tahtil arsh, yang datang dari harta karun bawah arasy.
lam yu'taha nabiyyun qabli, tidak pernah diberikan kepada nabi manapun. Saya kira demikian para jemaah. Jadi ini keutamaannya khusus diberikan kepada siapa? Umat Nabi Muhammad SAW diberikan kepada Nabi. Dan ingat, dibaca sebelum tidur. Maka siapa membacanya sebelum tidur, maka dia dicukupi oleh Allah dari segala-galanya. Ya, dicukupi oleh Allah dari segala-galanya. Yang belum hafal bisa dibaca pakai Al-Quran sebelum tidur. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab. John. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, bolehkah suami istri pisah tidur karena gerah? Tidak apa-apa kalau gerah. Ya.
Jangan lupa pakai kipas. Tapi hati-hati, wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Saya kerja karyawan di sebuah toko dengan akad gaji diberi bulanan. Saya diberi kepercayaan mengelola toko tersebut. Apa boleh ambil keuntungan dari suatu barang yang saya kelola? Yang enggak boleh. Kalau tugasnya sebagai penjaga toko, ya, maka tidak boleh mengambil keuntungan. Allah taala ala wa alam. Apa hukum seorang imam di masjid membaca Al-Fatihah sebelum amin dia mengatakan Rabbighfirli? Dia berbuat bid'ah. Sebab dia melaksanakan amalan yang tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalannya ditolak. Wallahu taala ala wa alam. Kalau ruku baca subhan rabbiyal azim, ya, wa bihamdih, ya, kita katakan boleh karena ada pula riwayat subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tetangga berzina, mau negur enggak berani? Kita katakan wajib menegur sesuai dengan kemampuan, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi." Lihat kemungkaran, robah dengan tangan, kalau tidak bisa maka dengan lisan, kalau tidak bisa maka ingkari, benci dengan hati. Itu adalah cabang iman yang paling lemah. Allah taala ala wa ala. Bolehkah zikir sambil berjalan setelah fardu? Boleh, tidak ada masalah. Allah taala ala wa ala. Apa hukum arisan dalam Islam? Tidak ada masalah. Yang penting jangan siapa yang dapat dia yang mengeluarkan makan. Kalau yang seperti ini, maka ini namanya hutang yang diambil manfaat. Allah taala ala wa alam. Jika orang tua meninggal tapi sudah daftar haji, apa lebih afdal, mensedekahkan uang haji tersebut? Kita katakan lebih utamanya silahkan keluarganya menghajikan. Kalau istilahnya berikan badal haji. Wallahu taala ala wa alam. Apa hukum tanam saham? Kalau dalam hal yang bolehlah sahamnya. Tapi kalau dalam hal saham yang haram, maka haram juga hasilnya. Mungkin saham tembakau ya haram, saham bank ya haram, ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan dari jamaah. Harta istri milik istri, harta suami milik istri, dan tidak bolehkah seorang istri memberi orang tuanya uang tanpa sepengetahuan suaminya? Kita katakan boleh, tetapi hendaklah dia kasih tahu. Suami tidak ada haknya untuk melarang, hanya menunjukkan kesempurnaan qawamatur rijal, dia sebagai pemimpin. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada pertanyaan. Mami Arjo. Gajana. Awalnya harmonis di perjalanan rumah tangganya. Ada lunas setelah beberapa bulan cerai ya. Nah, perceraiannya itu setelah sekian bulan kan habis idahnya kan. Itu terus dibawa ke pikirannya dalam surat, apakah boleh ini Ustaz? Rasa jandanya cerai tetap dipikirin lagi. La ilaha illallah. Sesuatu yang tidak bisa kita tolak enggak ada masalah. Ya. Tapi terus menerus memikirkan itu sampai lupa berapa rakaatnya, ini memang masalah. Wallahu taala ala wa alam. Silakan ada lagi pertanyaan. Haji Amdun.
Iya, termasuk utang janji harus diselesaikan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ah, Lombok ya. Gini, ada di suatu kampung. Halo? Iya, lanjut. Ya, di suatu kampung. Jarak kampung sebelah dalam jarak kampung berdekatan. Dia bikin jumatan, padahal di sebelahnya sudah ada jumatan. Tapi dia mendirikan jumatan karena ada rekomendasi dari pemerintah, dari bupati, dari camat. Hanya kampungnya berdekatan. Apakah bisa katanya untuk dilakukan jumatan? Karena yang dilakukan ini di musola bukan di masjid. Otomatis di kampung itu kan dua pelaksanaan. Masjid apa jalannya masjid besar, satu di musola. Ini yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, masalah dagang jual beli. Kejadian ini kan kami alami sendiri. Silakan pertanyaannya, dihemat waktunya, ya. Oh ya. Bagaimana kalau kekeliruan barang itu kita perbarui belakang, padahal yang punya barang lain sudah yang pertama dan yang kedua. Bisakah saya mengambil potongan timbangan karena yang saya pikirkan satu pos? Baik. Ya, terima kasih Ustaz. Pertama, bagaimana satu masjid ada 2 Jumatan? Kalau memang diperlukan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak diperlukan maka tidak. Maka lihat di zaman Nabi SAW, ya hanya satu boleh ada Jumatan di Masjid Nabawi. Namun karena ya sekarang luas Madinah, kemudian diperlukan untuk mendirikan Jumatan di tempat lain, maka tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan masalah barang yang cacat, kita katakan bahwasanya ini harus minta urus. Apa arti urus? Urus itu adalah perbedaan harga antara barangnya sehat dengan barangnya cacat. Wallahu taala ala wa alam. Apakah betul surat pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Ya jelas. Itulah yang membuktikan bahwasanya Nabi diangkat menjadi Nabi. Iqra. Ya. Dan ingat, susunan yang terdapat di dalam Al-Quran tidak sama dengan urutan turunnya surat. Maka ini harus dipisahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan, ada pertanyaan. Senul. Segala kelakuan Nabi sunahkan. Yang udah arah mata berusaha. La ilaha illallah. Ini akan datang nih Senul. Kelakuan Nabi kan sunnah katanya. Yang umbe ampun ini kanggo mata kanggo sawan lui kan. Ya, lebih dengan 4 yang diizinkan. Yang lebih itu namanya keistimewaan, kekhusus, termasuk dalam pembahasan kita ini. Jadi ino yang ditebau nyontoh ya Senul. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi Pak Lui. Siapa? Baik. Baik. Ya, halo. Silahkan Om Poleng. Nih HP kudu beketuan di luar soalnya. Pikiran kotor di pikiran kita, Ustaz. Apa? Dan ada pikiran kotor. Terus?
Baik. Ini Om Pol yang bertanya dari luar ini. Ya. Bagaimana waktu sholat datang pikiran-pikiran kotor katanya. Sebentar saya jawab Pak Lui. Ya, sehingga naik hasrat kita. Apakah bisa kita batalkan sholat kita? La ilaha illallah. Kalau datang pikiran kotor, berarti apa? Cepat istighfar. Kenapa? Karena itu adalah datangnya jelas dari siapa? Syaitan. Ya, jelas dari iblis. Maka di saat seperti itu cepat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau apa? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Kemudian kita berludah hadap kiri. Ya. Allah taala ala wa alam. Nah, pertanyaannya apakah boleh dibatalkan sholat kita katanya? Kalau sholat wajib nggak boleh. Nggak boleh dibatalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian batalkan ya amalan kalian. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian siapa Rabi'ah al-Adawiyah? Wallahu alam. Ya, siapa dia Rabi'ah al-Adawiyah? Tayyib. Silakan Ahim pertanyaannya. Nabi menyuruh kita banyak-banyak mengingat kematian. Nabi juga melarang kita untuk takut mati karena cinta dunia. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? La ilaha illallah. Kita katakan, orang beriman ketika dia mau mati, Allah perlihatkan dia surga. Nah, di saat diperlihatkan dia surga, maka insya Allah dia mau mati. Tapi kalau belum mati, memang orang beriman takut juga mati para jamaah. Apalagi kalau kita kurang-kurang modal gitu kan. Jelas, baru tertobat loh. Namun kita katakan itulah dia. Ketika akan mati, Allah perlihatkan dia di sana dia akan cinta mati. Itu sebabnya Nabi SAW bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu." Siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah cinta bertemu dengannya. Kapan itu? Di saat akan meninggal dunia. Allah taala ala wa alam. Baik, Ri, silakan Ri. Ri. Kak, pecat Ri. La ilaha illallah, ngombe aku nah la ilaha illallah. Kalau kita pikiran aku karena nanti kan kaya sholat malam dulu. Anggota belayan pada lagi lo. Ada apa ada doang kelas nih nih. Kan sholat kan itu sudah lo. Untuk kaya dengan ini apa juga itu loh. Kanggo dia mengumber. Tapi ingat para jamaah ya, pikiran yang datang secara tiba-tiba itu yang tidak ada masalah dan berusaha untuk kita tepis. Ya, tidak boleh kita istirsal, tetap memikirkannya. Ya, taib. Nah, adapun kalau istirsal menghayal semua dalam salatnya, maka tidak dapat apa-apa dari salatnya. Wallahu taala ala wa alam. Kedua Ri. Yang mikir kasih potong Pak. Kanggo ke yang mulu-mulu boleh mantu tinggi harus tak panjang sah. Lalu yang tinggi kan benar kita menonton super cepat. Sampai sejam datang lebih sekitar menit. Baik, kita katakan sarana yang ada belajar itu membantu kita di saat kita tidak bisa mendatangi majelis ilmu saja. Nggak boleh mencukupkan diri dengan hanya duduk di rumah. Wallahu taala ala wa alam. Terus Ri. Ya kita sudah nonton, adu nonton
Ini kan denara. Ya, semakin banyak korban kita dalam kebaikan, maka semakin besar pahala kita. Maka kita katakan bisa saja orang kita katakan bisa saja orang jalan kaki kalah pahalanya dengan orang naik mobil. Ya, kenapa? Karena naik mobil dia banyak perlu dikeluarkan, tapi dia sanggup, ya, maka insyaallah pahalanya besar. Allah Ta'ala ala wa ala. Dosakah kita bila menikah menginginkan mahar pernikahan dengan menargetkannya? Pertama, mahar itu hak perempuan, boleh dia target, tidak ada masalah. Tetapi ingat, menikah bukan hanya karena mahar, tapi lebih dari itu. Ini adalah syariat. Ini adalah cara untuk mensucikan atau menjaga kesucian diri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi? Ya. Ya jelas bermasalah. Ya, maka oleh karena itu disinilah pentingnya yang menjual dia faham hukum halal haram, yang membeli juga dia paham hukum halal haram. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana zakat mal sebagai PNS? Tidak ada zakat malnya PNS kecuali kalau cukup setahun dan cukup nisab. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok malam di Keroya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.